Matahari dari Gao, kisah sang penakluk Raja Sunni Aliber, Bab Ain anak sungai Niger. Di sebuah malam tenang di tanah subur di tepi sungai Niger, di jantung Afrika Barat, seorang bayi lahir ke dunia dari garis keturunan penguasa kecil kota Gao. Tahun itu adalah tahun 1464 Masehi. Anak itu diberi nama Ali, namun kelak dunia akan mengenalnya sebagai Sunni Aliber, sang raja penakluk. Ayahnya adalah penguasa lokal dari dinasti Sunni, sebuah keluarga yang telah lama memerintah Gao namun belum mampu melepaskan diri dari bayang-bayang besar kekaisaran Mali. Sejak kecil Ali sudah menunjukkan keberanian yang mencolok. Ia tumbuh sebagai bocah tangguh yang tidak gentar berlayar menyusuri sungai Niger, menyusup ke semak, belajar ilmu perang dari para prajurit, dan mendengarkan kisah perang dukun teteng masa lalu kejayaan dan masa depan yang bisa direbut oleh mereka yang berani. Bab 2, warisan yang dirampas. Saat ayahnya wafat, Ali belum dewasa tapi benih ambisi sudah tumbuh. Gao saat itu berada dalam masa penuh ketidakpastian. Mali mulai melemah, Songhai mulai berani memberontak. Sunni Ali muda menyadari satu hal. Ini saatnya merebut warisan besar yang belum sempat digenggam. Ia mempersatukan kota-kota kecil di sekitarnya, menjalin aliansi dengan para saudagar, dan melatih pasukan setia. Ketika akhirnya ia dinobatkan sebagai penguasa penuh Gao, ia tidak hanya menjadi raja, ia menjadi matahari yang bersiap membakar seluruh dataran dengan cahaya ekspansi. Bab 3, petir di langit Mali. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, Sunni Ali mengobarkan perang terhadap kekaisaran Mali yang sedang runtuh. Ia tahu bahwa Songhai tak bisa menjadi besar jika Mali masih mengklaim hegemoni atas Niger. Ia menyerang cepat dan brutal dengan pasukan kavaleri dan armada sungai yang kuat. Satu demi satu kota jatuh ke tangannya, termasuk Timbuktu, pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan yang selama ini dijaga Mali. Ketika Sunni Ali menaklukkan Timbuktu, ia tidak hanya membawa tentara. Ia membawa ketakutan dan kekaguman. Ia membungkam pemberontakan dan memastikan kota itu tunduk. Namun ia juga memelihara pusat-pusat pendidikan, karena ia tahu kekuatan Songhai tak hanya berasal dari pedang tapi juga pena. Bab 4, jatuhnya Jene. Setelah Timbuktu, target berikutnya adalah Jene, kota dagang dan ilmiah yang terkenal. Sebagai tempat bertemunya para cendekia dan saudagar, Sunni Ali mengepung Jene. Selama 7 tahun sebuah pengepungan yang menjadi legenda. Tidak dengan serbuan semata, namun dengan kecermatan, diplomasi, dan kekuatan tekad. Pada akhirnya Jene jatuh. Penduduknya takluk bukan karena kekalahan semata, tapi karena mereka akhirnya percaya bahwa masa depan lebih cerah di bawah kekuasaan Sunni Ali. Bab 5, sang raja sungai dan padang. Kekuasaan Sunni Ali tidak hanya meluas secara geografis, namun juga struktural. Ia membangun sistem militer permanen, memperbaiki jaringan perdagangan dari utara Sahara sampai